Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik yang telah memberikan bimbingan arahan selama pembelajaran Dasar-Dasar Jurnalistik. Yang saya hormati teman-teman tim redaksi, semoga senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan kemudahan dalam berlangsungnya rapat redaksi secara virtual pada siang hari ini. Salam hormat pula saya sampaikan kepada penonton yang sedang menyaksikan rapat redaksi media kami secara virtual. Perkenalkan, saya Rina Ayu Agustina selaku pimpinan umum dari media kami yang bernama tilikkabar.com dengan tagline cermat dalam memberitakan, teliti dalam mewartakan. Tugas saya selaku PU ialah bertanggung jawab secara umum terhadap media yang saya pimpin, yaitu media tilikkabar.com, mulai dari soal keredaksian sampai soal manajemen. Sesuai tagline yang kami angkat, cermat dalam memberitakan, teliti dalam mewartakan, media kami berupaya secara penuh, secara cermat dan teliti menyajikan kabar-kabar kepada para pembaca. Pada rapat redaksi secara virtual siang hari ini yang nantinya akan dipimpin oleh pemimpin redaksi, kami akan menelisik tentang terjadinya pro dan kontra yang menyerang dunia perpolitikan, terkhusus pada pilkada serentak. Oleh karena itu, saya harap berjalannya rapat redaksi pada siang hari ini sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Baik, selanjutnya silakan perkenalan masing-masing dari tim redaksi. Saya Dihayu Safitri, di sini berlaku sebagai pemimpin redaksi. Tugas saya bertindak sebagai kepala editor, bertanggung jawab penuh terhadap keredaksian, dan terbit atau tidaknya sebuah media itu bergantung pada tanggung jawab saya. Perkenalkan, nama saya Novita Nurhalizah, selaku wakil pemimpin redaksi, bertugas untuk membantu pemimpin redaksi dalam memanajemen keredaksian dan bertanggung jawab kepada pemimpin redaksi. Perkenalkan, nama saya Lina Lutfiana. Di sini saya sebagai sekretaris redaksi. Tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap administrasi keredaksian dan tidak sepenuhnya menjadi editor. Perkenalkan, nama saya Atina Rusda. Saya merupakan redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap keredaksian jurnalistik, di mana seorang redaktur pelaksana yaitu mulai dari menyiapkan rapat-rapat hingga mengontrol kesiapan berita tersebut tayang atau publish ke masyarakat. Terima kasih. Saya Tika Zulaiha sebagai redaktur editor yang bertugas melakukan penyeleksian atau perbaikan naskah yang akan dimuat atau dicetak, memberikan penilaian terhadap reporter baik secara kualitas maupun kuantitas. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawati. Di sini saya bertugas sebagai editor foto yang bertanggung jawab dalam menentukan gambar atau foto yang sesuai dengan topik pemberitaan yang akan disampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maulida Tuta Soal Ulia, selaku reporter yang bertugas mencari informasi dan mengumpulkannya menjadi sebuah berita. Perkenalkan, saya Nurul Syifail Kolbi Alisa Putri, berperan sebagai koordinator liputan. Adapun tugas-tugas dari koordinator liputan yaitu membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dengan reporter, kemudian memberikan lembar kerja penugasan kepada reporter dan fotografer. Selanjutnya, dari tugas-tugas tersebut, seorang koordinator liputan diharuskan untuk bisa mengadministrasi, mengkoordinir, serta memantau tugas-tugas harian reporter dan fotografer. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Askia. Di sini saya sebagai fotografer yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan foto-foto penunjang berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman redaksi. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam rapat redaksi virtual ini melalui Google Meet. Sebelum memulai rapat redaksi ini, sebaiknya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari rapat redaksi kali ini yaitu mempublikasikan dan menginformasikan berita sesuai dengan fakta yang ada. Untuk selanjutnya akan saya alihkan kepada pimpinan umum, kepada Bu Rina, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Sekretaris Redaksi atas waktunya. Selamat siang semua tim redaksi. Siang, pimpinan umum. Baik, dengan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman tim redaksi dalam rapat redaksi secara virtual pada siang hari ini. Dan dengan ini saya buka untuk rapat redaksi secara virtual yang nantinya akan dipimpin oleh pemimpin redaksi. Oke, sebelumnya rapat redaksi kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat di dunia perpolitikan. Baik, saya serahkan kepada pemimpin redaksi. Baik, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pimpinan umum, di sini saya akan memimpin jalannya rapat redaksi. Tujuan kita rapat redaksi hari ini semoga nantinya kita bisa menerbitkan media kita tepat waktu dan dengan berita-berita yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu ya. Sebelum lebih lanjut, angka baiknya kita tentukan terlebih dahulu tema apa yang akan kita angkat. Mungkin dari wakil pimpinan umum dari wakil pemimpin redaksi ada pandangan kira-kira tema apa yang bisa kita. Ya, terima kasih untuk pemimpin redaksi. Kalau dari pandangan saya tentang politik itu sekarang yang paling terkini dan paling hot itu pilkada serentak di masa pandemi. Bagaimana yang lain? Nah, itu tadi ya dari pemimpin redaksi ada usulan bahwa isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat itu tentang pilkada di masa pandemi. Bagaimana teman-teman semuanya, rekan-rekan saya, kira-kira kita cukup fikskan untuk mengangkat tema tersebut atau ada yang ingin mengusulkan terlebih dahulu tema yang lain? Bagaimana disepakati ya? Kita angkat tema pilkada di masa pandemi. Selanjutnya karena penentuan tema sudah, kemudian kita langsung bekerja sesuai job desk kita masing-masing. Mungkin terlebih dahulu saya tanyakan kepada redaktur pelaksana untuk menentukan kira-kira timeline-nya kapan kita untuk melaksanakan mulai bergerak agar nantinya berita kita atau media kita bisa terbit tepat waktu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah tadi kita udah mendapatkan tema yang bakal kita usung di berita kita angkat, yaitu mengenai pilkada serentak di masa pandemi ini, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita menyusun timeline agar berita kita tepat waktu dan nggak basi juga. Mungkin setelah ini para reporter bisa langsung mencari informasi ke berbagai narasumber agar berita yang kita dapat itu sesuai fakta dan juga aktual. Nah, minta tolong untuk ke teman-teman redaksi lainnya juga bisa mencari informasi ke berbagai narasumber juga, yang mana nanti beritanya itu bakal kita expose ke publik sebelum pilkada dimulai ya teman-teman, gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh koordinator liputan.
Baik, terima kasih kepada redaktur pelaksana, itu tadi ya yang disampaikan. Selanjutnya mungkin lebih ya langsung saja ke koordinator liputan. Mungkin kita bisa mulai liputan di mana, kemudian kira-kira tempat liputan yang cocok untuk berita ini di mana. Bisa saya serahkan langsung kepada koordinator liputan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kita akan membahas terkait wawancara, yakni siapa saja yang akan menjadi narasumber dari liputan kita kali ini, serta tempat-tempatnya mungkin dan hal apa saja yang perlu dimasukkan dalam liputan tersebut. Nah, sebelum kita menentukan seorang narasumber, kita harus memetakan terlebih dahulu pihak-pihak mana yang sekiranya akan pro dan pihak-pihak mana yang akan kontra terhadap Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Nah, untuk pihak yang mungkin setuju, kita bisa mewawancarai Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Nah, dan tempat pelaksanaan dan untuk pelaksanaan wawancara sendiri kita akan menyesuaikan dengan beliau, kira-kira akan bertatap muka secara langsung ataukah melalui virtual. Selanjutnya untuk pihak yang setuju dengan adanya Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Selanjutnya untuk pihak yang setuju bahwa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda-tunda lagi, kita bisa mewawancarai Wakil Dekan 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Bapak Teguh Wiono. Nah, sama seperti narasumber sebelumnya, kita akan menyesuaikan dengan narasumber, kira-kira narasumber akan bersedia diwawancarai melalui virtual ataukah tatap muka secara langsung. Selain itu, kita juga bisa memasukkan data-data survei yang telah dilakukan pihak berwenang terkait dengan pandangan masyarakat akan adanya Pilkada 2020 ini. Kira-kira banyak masyarakat yang setuju ataukah tidak setuju, atau bahkan malah tidak tahu bahwa Pilkada 2020 ini akan dilaksanakan bulan Desember. Terima kasih, itu saja saya kembalikan kepada pimpinan redaksi. Terima kasih. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh koordinator liputan. Mungkin dari setelah kita dapat tempatnya, kira-kira di mana, ini bisa langsung kita serahkan ke reporter sebagai orang yang menulis langsung beritanya nanti. Nah, saya serahkan lebih lanjut kepada reporter bagaimana. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya selaku reporter akan memaparkan berita mengenai Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut memicu banyak pro kontra terhadap diadakannya Pilkada di tengah pandemi ini. Kami telah mewawancarai dua narasumber. Yang pertama ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang meminta pemerintah pusat untuk menganalisis dan mempertimbangkan kembali agar Pilkada serentak 2020 ini bisa ditunda. Menurutnya, jika tetap dipaksakan, Pilkada serentak di tengah pandemi ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Sebelumnya juga sudah terdapat usulan oleh dua organisasi keagamaan besar Indonesia, yaitu PBNU dan Muhammadiyah, yang secara tegas meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak karena dinilai akan sangat membahayakan masyarakat. Namun, hal tersebut belum menemukan titik terang dari pihak pemerintah sendiri. Menurut Ganjar, penundaan Pilkada itu sangat mungkin dilakukan. Tinggal bagaimana KPU, Banwaslu, atau Kemendagri itu bisa membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada. Di Jawa Tengah sendiri, sudah terdapat klaster pilkada yaitu di Boyolali, di mana sudah banyak anggota Panwaslu yang positif COVID-19. Pak Ganjar sendiri juga mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada ini harus mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggaranya itu sendiri, di mana di daerah zona merah pelaksanaannya bisa ditunda atau tetap jalan tetapi dengan menggunakan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang kedua, kami juga mewawancarai Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono,
yang mengutarakan bahwa penundaan pilkada itu bukan merupakan solusi, karena nantinya akan berdampak banyak masalah politik di Indonesia. Bahkan sebelumnya, hari H pencoblosan juga sudah ditunda dari tanggal 23 September menjadi 9 Desember, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 201A, Ayat 1 dan 2. Menurut Teguh Yuwono, pandemi ini adalah sesuatu yang real dihadapi oleh masyarakat. Justru dengan adanya pandemi ini, pemerintah itu harus dapat mengatasi. Bisa saja pencoblosan pilkada saat ini bisa dilakukan dengan menggunakan e-voting saja. Dan juga berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Roda 3 Konsultan, MK Visiregar, yang menyurvei 1.200 koresponden, mendapatkan 52,2% itu mengatakan bahwa pilkada itu perlu ditunda. Sedangkan yang 29,5% pro terhadap diadakannya pilkada di masa pandemi ini. Sedangkan yang 19,3% itu tidak tahu mengenai pilkada di masa pandemi ini. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat itu kontra terhadap diadakannya pilkada di tengah pandemi ini karena khawatir akan muncul banyak kasus-kasus baru COVID-19 di Indonesia. Sekian dari saya selaku reporter. Bagaimana? Baik, terima kasih reporter atas berita yang sudah dibuat. Mungkin saya serahkan selanjutnya ke redaktur editor bagian tulisan untuk mengedit bagaimana apakah tulisan yang sudah disampaikan oleh reporter tadi sudah memenuhi kriteria berita yang baik dan benar sesuai kaidah yang sudah kita anut. Bagaimana? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku redaktur editor bagian tulis yang bertugas melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan oleh reporter bahwa isi berita sudah disampaikan dengan baik dan menurut saya sudah memenuhi dari 5W plus 1H. Nah, adapun untuk teks beritanya yang akan dimuat nanti akan saya sunting kembali jika masih ada kesalahan-kesalahan dalam tulisan. Nah, untuk selanjutnya pemilihan foto dan gambar nanti akan saya serahkan kepada redaktur editor bagian fotografi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada redaktur editor. Saya harap semoga tulisannya setelah diedit oleh redaktur editor menjadi lebih baik ya. Selanjutnya, bagaimana untuk fotografer? Apakah sudah mendapatkan gambar-gambar yang sekiranya cocok untuk kita gunakan dalam berita yang kita angkat? Baik, terima kasih. Karena tema yang diambil adalah pro kontra pilkada di masa pandemi, maka foto atau gambar yang diambil akan menjelaskan bagaimana kondisi pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini dan bagaimana persiapan penyelenggaraan pilkada 2020 untuk menghindari adanya penularan COVID-19. Berikut beberapa gambar yang fotografer peroleh. Pada gambar pertama, dapat kita lihat hadirnya Pilkada 2020 secara serentak ini menjadi perdebatan bagi banyak pihak karena berpotensi menciptakan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian, pada gambar kedua, sesuai himbauan pemerintah, pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi ini harus tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan sarung tangan saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, sehingga diharap dapat mengurangi resiko penularan virus COVID-19.
Kemudian, pada gambar ketiga, kita dapat lihat bahwa berbagai persiapan sudah diupayakan oleh pihak penyelenggara Pilkada 2020. Di antaranya yaitu pengecekan suhu, menjaga jarak, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari fotografer. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak fotografer. Foto-foto yang sudah didapatkan lumayan bagus ya. Tapi untuk memilah mana foto yang kiranya cocok dengan berita kita, yang benar-benar cocok, saya serahkan saja ke redaktur editor bagian foto, kira-kira mana foto yang cocok untuk kita gunakan. Baik, saya lanjutkan. Menyesuaikan dengan topik pemberitaan yang akan kita sampaikan pada kali ini, maka menurut saya selaku editor foto, gambar yang sesuai adalah gambar yang pertama. Di situ tertera bahwa tulisan Buah Simalakama Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana definisi dari Buah Simalakama itu sendiri, menurut KBBI adalah seperti bagaikan seseorang yang sedang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Nah, ini sesuai dengan keadaan Pilkada 2020 di masa pandemi ini yang masih dalam perdebatan, ada pihak yang pro dan juga ada pihak yang kontra. Sedangkan pada gambar yang kedua dan yang ketiga, itu lebih menunjukkan mengenai persiapan dari Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Dengan demikian, maka menurut saya, gambar yang sesuai dengan topik pemberitaan kita ini adalah gambar yang pertama. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak untuk redaktur editor dan teman-teman semuanya. Saya kira rapat redaksi kali ini sudah cukup ya, sudah cukup baik. Kita sudah menentukan tema dan sudah dapat berita yang akan kita terbitkan, lalu fotonya juga sudah kita pilih mana yang cocok yang akan kita gunakan. Sekian rapat redaksi kali ini. Saya harap berita yang akan kita angkat dan kita terbitkan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan juga saya harap terbitnya media kita nanti ini dapat sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Selanjutnya mungkin dari pimpinan umum ada yang ingin disampaikan untuk keredaksian kita kali ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman tim redaksi yang sudah melaksanakan rapat redaksi secara virtual yang saya lihat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Dan semoga kita harapkan nanti media yang sudah kita susun bisa terbit sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Untuk kedepannya, silakan masing-masing dari tim redaksi melakukan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Sekretaris Redaksi. Baik, tadi silakan untuk sekretaris redaksi selaku yang membuka rapat, dan silakan untuk menutup rapat kita kali ini sekaligus memberikan kesimpulan dari rapat yang sudah kita jalankan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil rapat redaksi kita pada siang hari ini. Pada edisi kali ini, media kita tilikkabar.com cermat dalam memberitakan, teliti dalam mewartakan, akan mengusung tema Pilkada Serentak di Masa Pandemi, yang berjudul Pro Kontra Pilkada Masa Pandemi di Semarang, Jawa Tengah. Sekian rapat redaksi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.